termasuk pada saat medical check-up, biasa juga dimintakan tes-tes fungsi hati untuk mengetahui apakah memang ada gangguan pada fungsi hatinya atau tidak ada. Karena ini juga terkait dengan proses metabolisme di dalam tubuh ya. Kita ketahui bahwa hati ini begitu banyak fungsinya ya, fungsi dan manfaatnya sehingga sangat diperlukan dalam proses pemeriksaan laboratorium. Oke, jadi adapun gangguan fungsi hati itu ada tiga bagiannya, ada tiga tempat. Ada yang di bagian prehepatik sebelum hati, ada yang di dalam hati intrahepatik atau hepatoseluler, dan ada yang poshepatiknya. Adapun yang intrahepatik itu, prehepatik itu misalnya pada kasus anemia hemolitik ya, di mana ditemukan tes fungsi hati normal ya, kecuali bilirubin, di mana bilirubin ini akan kita temukan meningkat terjadi peningkatan urobilinogen pada urinnya. Adapun bilirubin urinnya dan fesesnya itu normal ya. Bilirubin urin dan di feses itu dalam normal, dalam keadaan normal. Selanjutnya pada kasus intrahepatik di dalam hati atau hepatoseluler, misalkan itu ditemukan pada penyakit hepatitis, pada penyakit sirosis hepatis ya, kekerukan hati, dan penyakit kanker hati ya, karsinom hepatis. Nah, dalam hal ini kita akan menemukan terjadi peningkatan pada enzim SGOT, SGOT, SGPT, gamma GT, peningkatan enzim alkali fosfatase ALT bila terjadi suatu obstruksi atau sumbatan. Dalam hal ini protein akan ditemukan dalam keadaan abnormal, terjadi nilai bervariasi dari bilirubin, dan dalam hal ini diperlukan suatu tes khusus atau petanda hepatitis ya. Apakah dia hepatitis B, hepatitis A, hepatitis C, hepatitis D, dan sebagainya. Termasuk dengan pemeriksaan petanda tumor untuk memastikan apakah terjadi tanda-tanda tumor atau tidak pada intrahepatik atau hepatoseluler. Selanjutnya pada kelainan poshepatik atau setelah hati, yaitu misalkan terjadi obstruksi oleh karena adanya batu empedu akibat adanya tumor ya. Jadi terjadi tumor, dalam hal ini ada batu di empedu sehingga terjadi suatu obstruksi. Dalam hal ini akan ditemukan peningkatan conjugated bilirubin dan alkali fosfatase. Begitupun dengan enzim SGOT dan SGPT itu dapat mengalami peningkatan hasil pada pemeriksaan laboratorium. Jadi kita tahu bahwa ada tiga ya, jadi ada prehepatik, ada intrahepatik, dan ada poshepatik. Adapun contoh-contohnya ini hanya beberapa, mungkin nanti bisa dicari lagi kira-kira gangguan apa yang terjadi pada kasus-kasus prehepatik, intrahepatik, dan poshepatik. Ya. Adapun tes-tes fungsi hati itu, yang pertama adalah tes enzimatik hati, terdiri dari alkali fosfatase atau ALT. Selanjutnya ada gamma glutamil transferase atau gamma GT, ada SGOT atau bahasa lainnya atau kata lainnya adalah AST, ada SGPT atau ALT, dan ada cholinesterase atau CAE. Selanjutnya adalah tes bilirubin serum dan tes protein. Itu adalah beberapa tes-tes fungsi hati yang biasa dilakukan pemeriksaan baik di rumah sakit maupun di laboratorium klinik ya, di klinik biasanya dokter memintakan pemeriksaan enzim-enzim atau pemeriksaan fungsi hati tersebut. Adapun sebelum pengambilan sampel, di kita istilahkan adalah pra-analitik. Artinya sebelum dilakukan tindakan atau analitik terhadap sampel tersebut. Dalam hal ini kita lakukan persiapan pasien, yaitu pasien dipuasakan minimal 8 jam untuk menyingkirkan peningkatan kadar enzim karena makanan. Karena biasa ada makanan-makanan tertentu yang akan mempengaruhi hasil tes fungsi hati jikalau tidak dipuasakan minimal 8 jam.
Begitupun dengan penggunaan obat-obatan itu sebaiknya dihindari karena dapat mempengaruhi kadar enzim maupun protein pada saat pemeriksaan. Jadi pasien kadang tidak sengaja minum obat, misalkan mungkin karena lagi sakit kepala atau karena lagi ada gangguan lambung atau mah, sehingga dia minum obat-obatan tertentu sehingga hasilnya itu bisa mempengaruhi kadar enzim maupun protein. Selanjutnya adalah persiapan sampel. Dalam hal ini kalau bisa dihindari terjadinya hemolisis, ya. Karena kalau terjadi hemolisis itu juga akan mempengaruhi hasil di mana darah bercampur dengan pada hasil pemeriksaan itu setelah disentrifugus itu terjadi ataupun sebelum pada saat pengambilan sampel itu kadang terjadi hemolisis, ya. Jadi kalau bisa dihindari terjadi hemolisis. Oke, jadi prinsipnya adalah pada tes enzimatik itu menggunakan tes kinetik kolorimetrik atau prinsip fotometer. Selanjutnya adalah tes bilirubin menggunakan metode Bintasik atau Grove. Selanjutnya tes protein total serum menggunakan metode Biuret, dan tes albumin menggunakan tes kinetik kolorimetrik atau prinsip fotometer. Jadi hampir sama ya antara tes albumin dengan tes enzimatik. Adapun alat dan bahannya itu ada dua ya, ada yang secara semi otomatis dan secara otomatis. Yang secara semi otomatis itu artinya seorang analis ataupun yang bekerja di laboratorium itu dia membantu untuk mencampur adukan sampel dengan reagennya sehingga terjadi proses secara semi otomatis. Ya. Adapun yang otomatis itu artinya yang melakukan pemeriksaan adalah dari alat tersebut. Ya. Jadi kita hanya memasukkan sampel ke dalam alat dan alatnya nanti bekerja secara otomatis. Ya. Jadi mulai dari pemeriksaan dari awal sampai akhir itu sehingga nanti terbaca di alat hasilnya secara kuantitatif itu akan dilakukan secara otomatis oleh alat tersebut ya, secara full. Adapun secara otomatis itu ada beberapa contohnya ya, ada Coxmeter 4020, 501010 dan merek Evendor ya. Dalam hal ini kita gunakan tambahan tabung reaksi, rak tabung dan pipet volumetrik untuk mencampurkan sampel tersebut. Selanjutnya adalah untuk secara otomatis itu bisa menggunakan alat kobas merah dan merek Liasis dan ada pun Pentra 400. Dan masih banyak lagi contoh-contoh alat yang lain yang ditemukan saat ini. Bisa juga menggunakan tambahan tabung mikro, cup sampel, pipet, dan pipet volumetrik 500. Ini adalah contoh dari alat fotometer ya, yang digunakan di suatu laboratorium rumah sakit maupun di klinik ya untuk pemeriksaan fungsi-fungsi hati tersebut. Ini adalah alat yang kalau ini alat secara semi otomatis ya. Kalau yang ini adalah alat yang otomatis. Jadi full pemeriksaannya itu dilakukan oleh alat tersebut ya secara otomatis. Namanya alat Pentra. Selanjutnya adalah pemeriksaan alkali fosfatase atau ALP ya. Dalam hal ini enzim ALP ini disekresi oleh sel jaringan hepatobiliar ya, hati dan kandung empedu ya. Juga disekresi oleh tulang, oleh usus dan plasenta. Juga ditemukan pada ginjal, pada glandula mama ya atau kelenjar mama yang pada saat mengalami laktasi ya atau menyusui, bisa juga ditemukan pada sel-sel granulosit dan sel kanker. Ya, jadi tidak hanya ditemukan di suatu organ tertentu tapi di beberapa tempat ya, baik itu di jaringan hepatobiliar, di tulang, di usus, di plasenta, di ginjal, glandula mama, pada saat proses laktasi, di granulosit dan di sel-sel kanker. Adapun tujuan dari tes ini adalah untuk mendeteksi yang pertama penyakit hepatobiliar, misalkan pada kasus kolestasis ya atau terjadi obstruksi ya batu empedu, pada kasus suatu tumor atau adanya batu atau adanya abses. Ditemukan juga pada penyakit tulang dengan aktivitas osteoblastik atau pada saat penggunaan terapi vitamin D, respon terapi vitamin D pada penyakit rickettsia. Juga ditemukan pada proses keganasan di mana terjadi perluasan atau penyebaran sel-sel kanker
yang mengalami metastasis ke hati atau penyebaran ke hati. Itu bisa digunakan pemeriksaan enzim ALP. Adapun nilai rujukan dari tes ALP ini adalah 30 sampai 110 unit per liter. Adapun interpretasinya ya atau hasil akhir penilaiannya itu jika dia lebih dari 5 kali pada alat dikatakan terjadi pada penyakit obstruksi biliar total, penyakit PJT, terjadi metastasis pada tulang dan hiperparatiroid. Jika dia ditemukan jumlahnya 3 sampai 5 kali, nilai rujukan kemungkinan ditemukan pada obstruksi biliar akut, sirosis aktif, mononukleosis, hepatitis virus sebelum meninggi, dan penyakit osteomalacia dan rickets. Jika ditemukan kurang dari 3 kali, ditemukan pada penyakit hepatitis kronis, awal-awal kehamilan, pada proses penyembuhan fraktur, pada anak dengan mangsa pertumbuhan, pada kasus vitamin D dengan dosis tinggi, dan pada penyakit jantung kongestif. Jika ditemukan nilainya menurun dari nilai rujukan atau kurang dari 30 unit per liter, itu ditemukan pada kasus hipofosfatemia, protein dan magnesium ditemukan pada penurunan atau defisiensi protein dan magnesium, pada penyakit kretinisme atau kekerdilan, pada penyakit retardasi pertumbuhan, dan pada penyakit akondroplasia. Ini adalah interpretasi dari tes alkali fosfatase, di mana hasilnya ditemukan apakah dia meningkat berapa kali ataupun terjadi penurunan. Nah, dalam hal ini kita tentukan nilai rujukan dari ALP ini tergantung dari umur ya, dan juga tergantung dari jenis kelamin, apakah dia perempuan atau laki-laki. Jadi kalau dari umur kita nilai dari umur 1 sampai 30 hari atau 1 bulan, nilainya berbeda-beda ya antara laki-laki dan perempuan. Begitupun dengan usia remaja ya, usia anak remaja, dewasa, dan usia lebih dari 60 tahunnya atau lansia. Selanjutnya adalah tes gamma GT atau gamma glutamil transferase ya. Dalam hal ini enzim gamma GT ini kita temukan pada jaringan hepatobiliar, pada ginjal, pada pankreas, pada prostat, pada otak dan hati. Adapun tujuan dari tes gamma GT ini adalah yang pertama untuk mengetahui adanya penyakit hepatobiliar, misalkan kolestasis ya, terus obstruktif pada anak. Selanjutnya membedakan penyakit tulang dan hati jika kadar ALP meningkat. Karena biasa ada dicurigai ada infeksi ataupun tumor pada tulang ya. Nah, ternyata ditemukan juga pada hatinya. Jadi ini untuk membedakan kira-kira penyebabnya ini apakah karena disebabkan oleh penyakit pada tulang atau pada hatinya, pada hati dari pasien. Selanjutnya adalah memantau konsumsi alkohol pada orang-orang dengan penggunaan alkohol yang berlebihan. Jika diperiksa kadar gamma GT-nya itu kadang meningkat ya. Apakah dia minuman keras yang bermerek ataupun yang minuman keras yang lokal ya, itu tetap akan mempengaruhi hasil dari gamma GT. Selanjutnya adalah untuk mendeteksi proses keganasan atau jika terjadi metastasis ke hati. Nilai rujukannya itu adalah pada perempuan ya atau wanita adalah 6 sampai 25 unit per liter, sedangkan pada laki-laki 8 sampai 35 unit per liter. Adapun interpretasinya itu yang pertama kadarnya meningkat sekali atau meninggi sekali pada kasus keganasan atau metastasis di hati, pada kasus batu kandung obstruksi biliar, dan juga meninggi pada penyakit hati akut ataupun hepatitis ya, hepatitis A, B, C, D dan sebagainya ya, termasuk pada penyakit sirosis hati. Selanjutnya meninggi sedikit pada penyakit pankreas, penyakit ginjal, metastasis prostat, pada pasien-pasien yang habis operasi ya, operasi, dan pada pasien dengan kasus tumor otak dan penggunaan alkohol yang berlebihan atau alkoholisme. Selanjutnya adalah tes SGOT ya, atau glutamat oksaloasetat transaminase.
SGOT atau bahasa lainnya adalah aspartat aminotransferase atau aspartat transaminase atau AST. Dalam hal ini ditemukan pada sel-sel hati dan otot jantung, ya, myokardium, dan pada juga muskuloskeletal, pada ginjal, pankreas, otak, dan eritrosit sel darah merah. Adapun tujuan tesnya adalah untuk mendiagnosis dan mengevaluasi penyakit hati dan penyakit jantung. Selanjutnya adalah memantau efek obat yang sifatnya hepatotoksik dan nefrotoksik. Jadi memang biasanya itu penggunaan obat-obatan tertentu, ya, baik itu antibiotik, ya, ataupun analgetik, ya, antipiretik dan sebagainya, itu kadang bisa dipantau yang mengakibatkan gangguan pada hati, jadi menyebabkan terjadi hepatotoksik. Misalkan juga pada pasien-pasien TBC, ya, TB paru, harus mengkonsumsi obat-obatan selama kurang lebih 6 bulan. Itu biasa dipantau fungsi hatinya, fungsi hati, untuk menilai apakah terjadi peningkatan kadar SGLT atau tidak. Adapun nilai rujukannya adalah 6-30 unit per liter. Interpretasinya adalah kadar meninggi jika lebih dari 20 kali ditemukan pada kasus hepatitis akut. Jadi lebih dari 20 kali itu misalkan 20 kali 30 berarti 600, ya. Jadi kalau nilainya 600 lebih, kemungkinan ditemukan pada penyakit hepatitis akut, adanya trauma otot atau habis operasi, post operasi, adanya kerusakan hati oleh karena penggunaan obat-obatannya. Jika nilainya meningkat 10-20 kali ditemukan pada kasus serangan jantungnya, infark miokard akut, mononukleosis infeksiosa, dan sirosis oleh karena alkohol. Jika dia meningkat 5-10 kali ditemukan pada kasus dermatomyositis, ya, gangguan kulit, pada penyakit sirosis hepatitis kronik. Jika meningkat 2-5 kali ditemukan pada penyakit anemia hemolitik, adanya metastasis atau penyebaran kanker hepatis, ya, adanya pankreatitis akut, ataupun adanya perlemakan hati. Selanjutnya adalah tes SGPT atau ALT, glutamat tripat transaminase atau GPT, atau nama lainnya adalah alanin aminotransferase atau alanin transaminase atau ALT, ya, atau ALAT. Itu ditemukan pada sel-sel hati, pada cairan tubuh, jantung, ginjal, dan muskuloskeletal. Adapun tujuan tes ini adalah untuk mendiagnosis dan mengevaluasi penyakit hati, karena enzim ini merupakan salah satu indikator adanya kerusakan pada sel hati, ya. Jadi kalau pada tes SGOT itu adalah kemungkinan kegangguannya pada jantung, ya, tapi kalau pada SGPT kemungkinan indikasinya adalah adanya gangguan atau kerusakan pada sel-sel hati. Jadi dia lebih dominan ke sel-sel hati, ya, dibandingkan otot jantung dan sebagainya. Selanjutnya adalah sama dengan yang SGOT adalah memantau efek obat yang hepatotoksik. Selanjutnya adalah membedakan ikterus atau sakit kuning akibat hemolitik atau dengan ikterus karena penyakit hati, ya. Adapun nilai rujukannya adalah 7-30 unit per liter. Interpretasinya jika dia meningkat dengan kadar 20-50 kali, kemungkinan ditemukan pada hepatitis virus atau karena penggunaan obat-obatan tertentu. Jika dia meningkat 10-20 kali ditemukan pada hepatitis kronik, mononukleosis kolestasis atau kolestasis, atau pada proses penyembuhan hepatitis. Jika dia meningkat jika dia peningkatannya kurang dari 10 kali ditemukan pada sirosis hepatitis akut, hepatitis karena alkohol. Jika dia meningkat 1-2 kali dari nilai normal, kemungkinan itu akibat infark miokard dan kondisi hepatik. Nah, dalam hal ini dari hasil laboratorium biasa kita temukan adanya peningkatan kadar SGOT dan SGPT. Dalam hal ini kita ada ketentuan, yaitu rasio dari AST atau ALT, atau disebut dengan rasio Deritis, ya, Deritis equation, jika mana hasilnya adalah AST berbanding ALT lebih daripada 1. Jadi kemungkinan penyebabnya adalah karena penyakit hati dan alkoholnya. Jika misalkan AST-nya mungkin 60,
sedangkan ALT-nya mungkin 50 jadi 60 bagi 50, kemungkinan itu penyebab penyakit hatinya itu karena alkohol ya, karena ditemukan lebih dari satu nilai perbandingannya. Adapun jika nilainya adalah kurang atau sama dengan 1 dibandingkan AST dengan per ALT, kemungkinan penyakitnya itu, gangguannya itu akibat hepatoseluler akut, akibat hepatitis virus akut dan kronis, dan bukan karena alkohol. Jadi untuk membedakan apakah dia penyebabnya karena alkohol atau bukan, yaitu dengan menggunakan rasio dari diabetes quotient, yaitu perbandingan antara enzim SGLT berbanding dengan enzim SGPT ya, atau AST per ALT. Selanjutnya adalah tes bilirubin serum. Bilirubin merupakan suatu produk utama dari metabolisme ya, metabolisme Hb atau hemoglobin dalam bentuk conjugated bilirubin. Menjadi indirect itu adalah prehepatic, di dalam hati menjadi conjugated, nantinya di dalam hati akan diubah menjadi conjugated bilirubin, atau direct bilirubin atau di bagian poshepatic. Adapun tujuan tesnya adalah untuk mengevaluasi fungsi hepatobiliar, fungsi hati dan kandungan peluru dan eritropoietik, atau terjadi gangguan hemolitik transfusi darah. Selanjutnya adalah untuk menegakkan diagnosis terus dan probabilitas kita monitoring perkembangannya ya, probabilitasnya. Selanjutnya adalah untuk mendiagnosis obstruktif biliar ya, apakah dia bilirubin direct dan anemia hemolitik atau bilirubin direct. Adapun nilai rujukannya itu berbeda ya, ada bilirubin direct kurang dari atau sama dengan 0,75 mg per desiliter, bilirubin direct kurang atau sama dengan 0,25 mg per desiliter, ataupun bilirubin total pada balita ya, atau pada bayi 1 sampai 12 mg per desiliter. Jika kita interpretasikan jika bilirubin direct meninggi, kemungkinan ditemukan pada kasus anemia hemolitik, gangguan hati akibat reaksi dari transfusi darah, penyakit hepatitis atau penyakit G6PD ya. Selanjutnya jika bilirubin directnya meninggi, ditemukan pada kasus obstruksi biliar, pada hepatitis ataupun pada siroksis. Selanjutnya adalah tes cholinesterase. Dalam serum insulin ini disebut juga dengan pseudocholinesterase, sedangkan pada ujung saraf dan eritrosit disebut dengan true cholinesterase ya. Adapun tujuan dari tes cholinesterase ini pertama untuk mendeteksi atau menentukan diagnosis dari penyakit hati. Yang kedua itu adalah akibat dari adanya keracunan atau intoxikasi dari senyawa organofosfat. Misalkan pada kasus-kasus petani yang sering menggunakan pupuk insektisida ya, itu bisa mengakibatkan terjadinya peningkatan enzim cholinesterase pada saat pemeriksaan di laboratorium, karena akibat terpapar lama dari penggunaan pupuk insektisida tersebut. Adapun nilai rujukannya berbeda-beda ya pada anak laki-laki atau dengan perempuannya lebih dari 40 tahun, pada perempuannya dengan usia tertentu 16 sampai 29 tahun, dan pada perempuan dengan usia 18 sampai 20 tahun. Itu berbeda alatnya atau berbeda nilai rujukannya, termasuk berbeda nilai rujukan pada alat yang semi otomatis maupun pada alat yang otomatisnya. Jadi pada peningkatan kadar tes kolesterase itu ditemukan pada hiperlipidemia keempatnya, ditemukan juga pada kasus nekrosis hematopoietik, pada kasus obesitas, pada penyakit diabetes mellitus. Adapun penurunan kadarnya itu ditemukan pada penyakit hepatoseluler, hepatitis, itu oleh karena virus ataupun amoeba, abses, metastasis karsinoma, sirosis dengan icteritis. Kondisi yang menyebabkan penurunan albumin seperti malnutrisi, gangguan nutrisi, marasmus atau kwashiorkor, infeksi, anemia, penyakit kulit, dan infeksi akut. Penyakit jantung kongestif pada kasus uremia ya, dan pada kasus shock ya, karena ditemukan kadar cholinesterase yang menurun.
Ya, adapun untuk tes protein adalah dalam hal ini merupakan suatu tes kimia yang menentukan kadar protein total dengan penentuan juga albumin dan globulin. Adapun tes elektroforesis protein ada untuk menilai fraksi albumin, fraksi alfa, beta, dan gamma globulin. Tujuan dari tes protein ini adalah untuk melihat defisiensi protein, penurunan protein pada penyakit hati, ginjal, dan penyakit pencernaannya, lambung, dan khususnya intestinal dan penyakit keganasan atau yang kanker. Nilai rujukannya adalah untuk protein total 6,6 sampai 8 gram per desiliter, albumin 3,3 sampai 5 gram per desiliter, alfa 1 globulin, alfa 2 beta globulin, dan gamma globulin. Jadi dia mempunyai nilai rujukan yang berbeda-beda untuk parameter dari proteinnya. Jadi protein itu bukan hanya protein total, tapi ada albumin, ada alfa 1 globulin, alfa 2, ada beta globulin, dan ada gamma globulin. Jadi interpretasinya itu jika dia ditemukan meninggi pada protein total itu ditemukan pada inflamasi kronik, pada penyakit artritis ya, penyakit persendian, pada kasus dehidrasi ya, kekurangan cairan, pada kasus diabetes mellitus atau DMS, acidosis multiple myeloma, makroglobulin, dan leukemia monocytic. Adapun untuk albumin itu ditemukan pada penyakit multiple myeloma atau pada penyakit keadaan dehidrasi. Untuk globulin ditemukan pada penyakit kolagen, penyakit Hodgkin, penyakit multiple myeloma (MM), penyakit TBC atau tuberkulosis, penyakit autoimun, diabetes, dan inflamasi akut serta nekrosis. Adapun jika proteinnya menurun ya, jadi tadi dia meninggi. Kalau yang ini adalah pada kasus protein menurun, apakah dia protein total, ditemukan gangguan hati, malabsorpsi, malnutrisi, nekrosis, toksemia gravidarum, keracunan pada kehamilan ya, luka bakar, diabetes, dan gangguan pada ginjal, glomerulonefritis, dan keadaan shock. Adapun untuk albumin itu ditemukan menurun pada penyakit koagulan, pada keadaan diare kronik, malnutrisi, hipertiroid, penyakit ginjal, hati, penyakit gangguan pada darah dan keganasan, AIDS, dan malnutrisi. Adapun globulin adalah gangguan koagulasi, infeksi, malnutrisi, penyakit hati, dan ginjal. Selanjutnya kita berlanjut ke penyakit hepatitis B ya. Apa itu hepatitis? Hepatitis itu berasal dari dua kata, yaitu hepa artinya hati dan itis artinya terjadi proses peradangan atau inflamasi. Hepatitis sendiri merupakan peradangan pada organ hati. Biasanya dalam masyarakat kita kenal dengan istilah sakit kuning. Jadi kalau sakit kuning dipastikan bahwa kemungkinan dia ada gangguan pada hatinya. Tapi dalam hal ini tidak semua sakit kuning disebabkan oleh radang hati atau gangguan pada hati, seperti pada kasus tadi yang prehepatitis, yang pada kasus anemia hemolitik. Jadi dia kuning tapi penyebabnya bukan pada hati, tapi prehepatitisnya sebelum masuk di hati. Adapun penyebab hepatitis itu bisa diakibatkan oleh karena virus, apakah virus hepatitis A, B, C, D, E, dan sebagainya, ataupun diakibatkan oleh karena non-virus, apakah dia pengaruh penggunaan obat-obatan tertentu dan penggunaan alkoholisme atau penggunaan alkohol yang berlebihan. Jadi hati merupakan organ terbesar di dalam tubuh dan diperkirakan sekitar 2,5% dari berat badan. Jadi dia terletak di bawah tulang iga dalam rongga perut sebelah kanan. Jadi kita lihat ini adalah bentuk hati yang sehat ya, healthy liver, yang di sebelah kiri atas. Jika dia di sebelah kanan itu terjadi pelemakan hati non alkoholik. Kita lihat gambarnya, dia sudah mulai berubah ya, pucat ya. Dan jika dia mengalami fatty liver di sebelah kiri bawah ya. Jadi di Indonesia merupakan
negara yang jumlah kasus hepatitis juga banyak ya, di mana dia menempati peringkat ketiga dari hepatitis terbanyak di dunia setelah India dan China. Dan kita tahu memang penduduk negara di India dan China itu banyak ya, jadi mungkin jumlah kasus hepatitisnya juga lumayan mendominasi ya. Dalam hal ini penderita hepatitis B dan C di Indonesia diperkirakan mencapai kurang lebih 30 juta orang. Dimana kita lihat bahwa hampir di seluruh wilayah Indonesia yang mulai dari Sabang sampai Merauke, di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, ya di Pulau Jayapura, ya, Irian Jaya, dan Jawa itu kita lihat dia berwarna merah, jadi kemungkinan risikonya tinggi ya, high risk ya. Semua gambarannya jembesnya dan lurusnya datang ke arah ya. Oke, jadi hepatitis B adalah suatu infeksi hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Adapun penularan virus hepatitis B ini bisa melalui darah ya, bisa dengan melalui darah atau jarum suntik ya, atau transfusi darah, dan juga bisa dari cairan tubuh yang berisi virus hepatitis B. Ya. Adapun cara penularannya itu bisa melalui anak-anak, remaja, orang dewasa bisa tertular melalui yang pertama kontak dengan darah dan cairan tubuh melalui kulit yang terbuka ya. Jadi kalau ada luka, terus itu terkena luka terbuka juga dari pasien tersebut ya, jadi ada kontak langsung itu bisa tersebar memindahkannya, termasuk dengan kontak dengan benda-benda yang terkena darah atau cairan tubuh manusia, misalnya sikat gigi yang dipakai bersama-sama ya, alat cukur yang dipakai bersama, siletnya mungkin, atau pisau silet yang habis dipakai orang yang terkena, itu bisa memindahkan ke orang lain ya. Jadi biasanya itu alat cukur yang digunakan atau misalkan siletnya atau pisau siletnya itu diganti dengan silet yang baru pada saat dicukur ya. Jangan sampai dia memakai alat cukur atau pisau silet yang dipakai orang sebelumnya ya, yang terkena hepatitis, atau pada alat perawatan penyakit diabetes. Jadi di lahan ini harus menggunakan alat yang steril ya, yang sudah disterilkan, sehingga menggunakan diharapkan tidak terjadi proses pemindahan. Selanjutnya melakukan hubungan seks tanpa pengaman dengan orang yang tertular, berbagai jarum suntik saat penggunaan obat-obatan. Dalam hal ini mungkin jarum yang dipakai merupakan jarum bekas orang yang habis disuntik ya, secara intramuskular ataupun secara intravenous. Selanjutnya adalah tertusuk jarum bekas ya. Jadi kalau di rumah sakit, pada saat kita menyuntikkan pasien tidak sengaja jarumnya terkena tangan kita, itu bisa jadi terjadi proses penularannya. Dia harus betul-betul safety. Jadi virus hepatitis C tidak menular melalui makanan atau kontak biasa ya, tapi dapat menyebar melalui darah atau cairan tubuh dari penderita yang terinfeksi. Penularan hepatitis B dapat melalui dua cara. Yang pertama secara vertikal, yaitu cara penularan vertikal terjadi dari ibu yang mengidap virus hepatitis B kepada bayi yang dilahirkan, yaitu pada saat persalinan atau segera setelah persalinan. Adapun secara horizontal, yaitu dapat terjadi akibat penggunaan alat suntik yang tercemar, misalkan pada keadaan proses telinga ya. Jadi bekas yang dipakai bisa dipakai lagi orang lain, itu bisa berpindah ya, termasuk tertusuk jarum pada proses transfusi darah, penggunaan pisau cukur, siletnya ya, atau pisau siletnya, dan penggunaan sikat gigi secara bersama-sama hanya jika penderita memiliki penyakit mulut. Dalam hal ini mungkin ada sariawan atau gusi berdarah, itu bisa mempercepat proses pemindahan, termasuk pada proses berciuman di mana lendir atau luka yang mengeluarkan darah, serta pada hubungan seksual dengan penderita. Siapa saja yang berisiko terkena hepatitis B? Yang pertama itu bekerja di sektor kesehatannya, baik di rumah sakit, di laboratorium ataupun di kliniknya, itu rentan terhadap proses penyebaran hepatitis B ya. Selanjutnya bayi dengan ibu terinfeksi hepatitis B. Terus selanjutnya adalah kontak seksual dengan penderita hepatitis B, pengguna narkoba suntik, perilaku seksual yang berkaitan dengan pasangan,
dan pada pasien-pasien dengan yang melakukan cuci darah ya atau hemodialisis di rumah sakit itu bisa berisiko terkena dari alat yang digunakannya, karena alat yang digunakan tersebut tidak dibersihkan dengan baik itu bisa berpindah ya. Misalnya adalah hepatitis C, yaitu peradangan hati yang disebabkan oleh virus hepatitis C. Dalam hal ini virus hepatitis C ini menular melalui darah ya. Dalam hal ini pada proses transfusi darah dengan pendonor yang belum di-screening, jadi bisa saja lolosnya. Jadi pada suatu kasus di mana pasien mendapatkan transfusi darah, ternyata darah yang ditransfusikan itu mengidap virus hepatitis C ya. Selanjutnya membuat tato dan tindik dengan menggunakan jarum atau alat yang tidak steril. Selanjutnya berbagi jarum suntik, penggunaan peralatan pribadi bersama-sama dengan orang lain seperti pisau cukur dan sikat gigi ya. Nah, dalam hal ini bagaimana kita bisa melihat apa gejala yang muncul dari hepatitis. Yang pertama itu adanya demam ringan, adanya kelelahan, ada nyeri otot, ada sakit kepala, kehilangan nafsu makan, ada mual, muntah, diare, nyeri perut bagian atas, ya, jadi nyeri perut kanan bagian atas, adanya air seni berwarna pekat seperti teh, warna tinja pucat, adanya penyakit kuning. Dalam hal ini kita bisa lihat dari matanya ya, jadi sklera dan kulit menjadi kuning. Nah, bagaimana pencegahan bagi orang-orang yang menghindari terjadinya hepatitis C ya? Jadi bagi yang belum terinfeksi, yaitu dengan melakukan imunisasi ya, atau vaksin, baik di rumah sakit ataupun di laboratorium tertentu ya, misalnya vaksin atau imunisasi, gunakan kondom jika Anda sudah berhubungan dengan pasangan terinfeksi hepatitis B. Jika hamil, lakukan tes darah hepatitis B. Selanjutnya, bayi dilahirkan ibu yang terinfeksi hepatitis B harus diberikan imunoglobulin hepatitis B atau HBG dan vaksin. Jangan menggunakan alat suntik bersama-sama. Jangan menggunakan alat pribadi yang mungkin terkena darah bersama-sama. Hindari penggunaan memakai tato dan menindih tubuh ya, baik di hidung, di telinga, atau di bagian tertentu tubuh biasa itu dilakukan peninggikan. Oke, terima kasih. Oke, ada mungkin yang bertanya, deh, silakan. Oke, silakan, ada yang mau bertanya? Tapi dok, izin bertanya dok. Ya, silakan. Tapi dok, mengenai hepatitis B dan C yang telah dijelaskan tadi dok, apakah ada perbedaan utama dari gejalanya dok yang mengenai hepatitis B dan C dok tadi dok? Oke, jadi terima kasih. Jadi memang untuk gejala mungkin hampir sama ya, karena sama-sama menyerang dari hati ya. Jadi untuk membedakan memang yang paling utama adalah kita periksakan di laboratorium ya. Kita periksakan laboratorium untuk memastikan kira-kira ini dia penyebabnya adalah hepatitis B dan hepatitis C. Ya, karena kalau dari gejala memang hampir sama ya, dimana dimulai dari adanya nyeri perut sebelah kanan atas ya. Selanjutnya mungkin ada kuningnya, sakit kuning. Tapi memang dibandingkan hepatitis B dan hepatitis C memang tingkat penularan hepatitis B itu jauh lebih cepat ya, kurang lebih 5-10 kali itu dia lebih tinggi penularannya ya. Dalam hal ini memang seseorang yang sudah terkena hepatitis B itu memang istilahnya itu tadi alat-alat, misalkan penggunaan alat-alat bersama ya, apakah alat cukur ya atau pemberian jarum suntik pada saat penggunaan obat-obatan ya.
Jadi kan pada saat terkena pertama kali kan itu namanya hepatitis B akut ya. Hepatitis B akut itu berlangsungannya kurang dari 1 bulan. Nah, pada saat dia sudah 6 bulan itu kemungkinan sudah menjadi kronis ya. Di situ mungkin sudah muncul gejala-gejala yang muncul ya. Kalau mungkin awal-awalnya mungkin tidak terlalu kentara ya. Nanti mungkin pada saat proses pemeriksaan di laboratorium setelah ditemukan baru terdeteksi bahwa ini kemungkinan dia terinfeksi virus hepatitis B akut ya. Dan dalam hal ini memang tergantung dari daya tahan tubuh ya. Jadi ada orang yang terkena infeksi virus tapi karena daya tahan tubuhnya bagus itu bisa melawan itu virus ya. Jadi tidak istilahnya tidak sampai menjadi kronis ya. Dia sembuh dengan perlawanan dari imunitas tubuhnya sendiri. Tapi manakala imunitas tubuhnya menurun, lambat laun itu bisa menjadi kronik ya, jadi kronik. Jadi awalnya dia hanya akut tetapi bisa menjadi kronis ya. Dalam hal ini jika dia punya imunitas tubuh yang bagus ya, baik hepatitis C maupun C itu kemungkinan itu bisa sembuh ya. Jadi sebelum menimbulkan gejala-gejala itu bisa sembuh dengan dalam hal ini mungkin pasiennya sudah pernah divaksin ya, melalui vaksin hepatitis, ataupun mungkin dia mempunyai daya tahan tubuh atau imunitas tubuh yang bagus sehingga tidak sampai menimbulkan menjadi hepatitis yang kronis ya, hepatitis B ataupun hepatitis C yang kronis ya. Jadi mungkin gejala-gejala awalnya sama ya, dia ada sakit perutnya, ada mual, muntah, ada diare ya. Nah, lambat laun itu nanti dia punya buang air kecilnya berwarna seperti teh ya, teh pekat, dan selanjutnya dia mata skleranya ya, mata putihnya menjadi kuning ya, begitu dengan kulitnya. Nah, itu bisa sudah menjadi mengarah-arah ke hepatitis kronis ya, dari yang sebelumnya mungkin cuma gejala-gejala akut, tapi dalam hal ini jika pertahanan tubuhnya tidak dalam hal ini tidak mampu untuk menangani secara baik, akhirnya dia berlanjut ke menjadi hepatitis yang kronis ya. Jadi intinya sama ya. Jadi memang antara penyakit hepatitis B dan C itu dia hampir sama gejalanya ya. Jadi ada demam ya, mudah lelah, mata kuning, nyeri perut kanan atas. Nah, dalam keadaan yang berlanjut itu bisa menyebabkan gangguan yang lebih berat ya. Jadi pada intinya sama, jadi membedakan itu adalah pada saat pemeriksaannya saja ya, untuk menentukan apakah dia hepatitis B atau hepatitis C atau apa memang kita tanya riwayatnya apakah memang ada riwayat transfusi darah sebelumnya ya, apakah memang ada riwayat hubungan seksual, atau apakah memang ada orang tua yang terkena, mungkin ibunya atau intinya bagaimana kita bisa menggali atau menganalisis untuk mendapatkan informasi kira-kira ini penyakitnya ini apakah penyakit hepatitis B atau C, dan dia dapatkan dari mana ya. Karena memang kadang pasien tidak tahu, tidak merasa dirinya itu lagi sakit hepatitis karena dia punya fisik mungkin bagus, tapi lama kelamaan jika tidak ditangani dengan baik, dengan segera diketahui itu bisa menjadi kronis. Nah, dalam pasien dengan muncul gejala-gejala yang lebih berat itu akan lebih berat mendapatkan pengobatan dibandingkan pasien yang ditemukan di awal-awal. Terima kasih. Oke dok, terima kasih banyak. Ada mungkin lain lagi dok? Oke, silakan, lagi ada lain? Jadi dalam hal ini bahwa memang pada pasien-pasien dengan peningkatan fungsi hati itu tidak serta-merta bahwa dia penyakit hepatitis B ataupun C ya. Jadi tetap melihat gejala yang muncul dari pasien, dan dari informasi yang kita dapatkan bahwa memang tidak serta-merta bahwa peningkatan fungsi hati
SGPT ya, protein ya, peningkatan tes gamma GT, kali fosfatase dan sebagainya itu harus kita betul-betul menggali informasi yang kita dapatkan anamnesis dari gejala-gejala yang muncul, baru kita lakukan pemeriksaan. Karena kadang memang penentuan itu hepatitis B dan C itu memang tidak sengaja ditemukan pada saat medical check up. Misalkan pada pasien-pasien ataupun pada pegawai-pegawai di satu perusahaan itu kadang dilakukan medical check up selama berapa lama dia bekerja di tempat tersebut, dan secara tidak sengaja ditemukan bahwa dia menderita penyakit hepatitis B. Ya, nanti dia tahu setelah dilakukan medical check up. Jadi memang ya kadang tanpa gejala yang muncul ya. Begitupun dengan pada pasien-pasien yang ada riwayat transfusi darah, nanti setelah transfusi dicek kembali dia punya laboratorium, diketahui bahwa pasien tersebut adalah menderita penyakit hepatitis. Dalam hal ini diketahui bahwa dia ada riwayat transfusi sebelumnya, ya, misalkan, atau ada riwayat-riwayat yang lain yang menyebabkan terjadinya penyakit tersebut. Oke, masih ada deh? Atau sudah mengerti ya? Nah, kadang juga faktor kecapeannya, kelelahan yang akibat beraktivitas yang berlebihan mungkin selama berapa hari bekerja ataupun ada kegiatan. Nah, setelah diperiksa itu ditemukan itu terjadi peningkatan kadar fungsi hati ya, dalam hal ini SGLT meningkat. Nah, kemungkinan salah satu faktornya itu adalah akibat kelelahan yang berlebihan. Dia bilang bahwa dia tidak konsumsi obat-obatan ya, tidak ada riwayat pemakaian alkohol dan sebagainya, dan diketahui bahwa dia adalah akibat aktivitas atau kelelahan yang berlebihan, termasuk begadangnya, bekerja larut malam dan sebagainya, dan ditemukan kadar fungsi hatinya itu mengalami peningkatan. Itu adalah salah satu bentuk hasil dari pemeriksaan laboratorium, diketahui bahwa dia terlalu dalam hal ini kan SGT dan GPT ditemukan di muskuloskeletal ya, dan dia menggunakan fisiknya untuk bekerja dan kelelahan, dan itu bisa menjadi salah satu faktor terjadinya peningkatan kadar fungsi hati dari hasil pemeriksaan laboratorium. Karena juga ada kasus di daerah Pangkep atau di Baru ya, ada satu sekolah yang dilakukan medical check up hepatitis, dan sebagian besar ya, kalau tidak salah puluhan atau ratusan orang ditemukan siswanya positif ya. Ternyata setelah ditelusuri ya, ternyata makan di kantin yang sama ya, di kantin yang sama, dan proses kebersihan higienitas dari alat-alat makan yang digunakan itu mungkin tidak terlalu bersih. Jadi dia tersebar ya, karena dipikir penggunaan jarum suntik atau narkoba bersamaan tidak kemungkinan bukan faktor pemicunya, faktor risikonya itu. Jadi setelah ditelusuri di sekolah tersebut diketahui bahwa di kantin tersebut proses pemindahannya mungkin melalui sendoknya atau apanya ya. Jadi berpindah satu sekolah itu hampir berapa puluh orang yang terkena atau terinfeksi hepatitis B ya. Dalam hal ini mungkin bukan ditakut-takuti ya, bahwa memang tergantung kembali lagi dari daya tahan tubuh, imunitas tubuh seseorangnya. Jadi jika walaupun dia terinfeksi tapi daya tahan tubuhnya bagus, imunitas tubuhnya bagus, itu nantinya akan sembuh sendiri ya, tidak akan terinfeksi menjadi hepatitis kronis ya. Dalam hal ini bisa dia sembuh sendiri dengan pertahanan tubuh yang bagus ya. Tapi jika pertahanan tubuhnya melemah ya, mungkin kecapean ya, tidak beraktivitas yang berlebihan, itu bisa mengakibatkan menjadi hepatitis yang menjadi kronik ya. Oke, ada mungkin lagi ada pertanyaan? Itu cukup? Tapi dok mungkin cukup nih dok. Oh iya. Oke, jadi Dok. Tapi dok, iya dok, cukup, pikiran cukup ya.
Tapi dok, sekiranya diizinkan dok, mungkin bisa diminta PP data dok untuk dijadikan bahan belajar dok. Tapi Oh, nanti bisa chat saya ya. Saya nomor HP ku deh. tapi ya, Oke, nanti chat saya, nanti saya kirimkan ya. Oke, jadi kalau memang tidak ada pertanyaan, jadi apa saya pikir cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dok, terima kasih banyak dok. Iya, sama-sama.